Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Ruang Presisi. Kali ini gua mau menjelaskan atau mendemonstrasikan salah satu program yang ada di ArcGIS, ya, ini ArcCatalog. Sekilas tentang ArcCatalog. Jadi ArcCatalog itu salah satu program yang ada di ArcGIS yang bisa digunakan antara lain untuk menelusuri atau mencari data, kemudian mengorganisir, membagi-bagikan, dan mendokumentasikan suatu struktur data dalam ArcGIS. ArcCatalog juga menyediakan beberapa fungsi antara lain untuk menampilkan atau preview, kemudian membuat dokumen dan mengatur data geografis, serta membuat geodatabase untuk menyimpan data spasial dan tabuler. Oke, itu sekilas tentang ArcCatalog, ya. Jadi langsung aja coba kita buka ArcCatalog. Nah, jadi ini adalah tampilan dari ArcCatalog. Yang pertama adalah menu-menunya, yaitu ada file, kemudian edit, view, go, geoprocessing, customize, Windows, help. Di file ini ada connect to folder, kemudian di edit, kemudian di view ini ada status barnya, kemudian status bar ini di bawah ini, ya. Nah, di bawah ini, di bawah jendela ini bisa kita tampilkan lagi. Kemudian ada refresh, artinya misalkan refresh ini nanti digunakan ketika kita membuat suatu dokumen, kemudian di sini masih belum muncul, maka harus di refresh supaya dokumen tersebut muncul. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian di go ini up one level, misalkan kita membuka subfolder, kemudian ketika kita klik up one level, jadi nanti dia mengembalikan di folder sebelumnya atau folder utamanya gitu. Kemudian ini ada geoprocessing. Di geoprocessing ini ada analisis tool seperti buffer, clip, intersect, union, match, merge, dissolve. Nah, di menu-menu ini adalah menu-menu analisis tool. Mungkin nanti akan gua jelasin di konten selanjutnya karena ini cukup panjang penjelasannya. Kemudian ada search for tools, art toolbox, environment, result, model builder, Python, geoprocessing option. Nah, di sini ada selanjutnya ada customize. Di sini ada toolbarnya, menu toolbarnya terdiri dari 3D view tools, ArcGIS Survival tools, geography, globe view tools, location, metadata, standar. Tapi di sini yang gua tampilin geografi, location, metadata, dan standar. Kemudian extensionnya ya sama seperti tadi. Apa ekstensi yang mau kita tampilkan, 3D analis, geostatistik analis, dan lain sebagainya. Oke, kemudian langsung aja di Windows ini ada catalog tree. Jadi catalog tree ini artinya tampilan foldernya, tampilan folder. Jadi dari main folder kemudian sampai ke subfolder dan sampai ke direktori folder-folder yang ada di dalamnya. Itu catalog tree. Kemudian ini untuk search, kemudian ini untuk help. Baik, langsung aja. Yang pertama untuk pengenalan ArcCatalog, kita coba untuk connect to folder dulu. Jadi di connect to folder ini kita memilih folder yang akan kita olah atau yang akan kita gunakan. Jadi sebelumnya kita membuat folder atau menyiapkan data yang mau akan kita gunakan. Jadi di sini contohnya, di sini gua di data D, kemudian di konten, kemudian di sini gua pakai kota metro misalkan. Nah, jadi karena ini sebelumnya sudah gua connect, jadi di sini sudah ada, ya. Nah, sudah ada beberapa connection folder D, konten, kemudian konten kota metro. Nah, seperti itu. Ya. Oke, langsung aja untuk connect folder. Kemudian jadi di ArcCatalog ini terdiri dari seperti penjelasan tadi, ada previewnya, kemudian deskripsinya,
Misalkan kita pilih administrasi kecamatan. Nah, jadi konteksnya bentuk seperti ini. Jika simbol seperti ini melambangkan bahwa file tersebut adalah berbentuk poligon, vektornya poligon. Nah, ini namanya. Kemudian ini preview dari file tersebut. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, previewnya juga bisa kita ubah dari geografi. Geografi ini maksudnya gambarnya, kemudian bisa dalam bentuk table. Nah, ini adalah table yang ada di dalam file administrasi kecamatan seperti nama objek, kemudian remark, dan lain sebagainya. Jadi isinya field-field yang ada di dalam table. Kemudian di sini ada namanya menu deskripsi. Nah, di deskripsi ini artinya menjelaskan terkait metadata atau deskripsi dari file tersebut. Nah, misalkan dari file asalnya deskripsinya adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat dalam melaksanakan urusan pemerintah umum di daerah. Jadi ini deskripsi file tersebut. Kemudian ini koordinat extendnya, kemudian scale rank-nya untuk zoom in-nya 1/5000, kalau zoom out-nya 1/150 juta. Kemudian ada yang namanya spatial reference. Jadi ini proyeksi koordinatnya. Jadi tipenya geografik, GCS WGS 1984. Jadi ini GCS ini Geographic Coordinate System, WGS 1984. Kemudian ini adalah detail dari koordinat referensinya. Nah, jadi menjelaskan atau mendeskripsikan dari file tersebut. Oke. Kemudian ini untuk export metadatanya dan ini import metadatanya. Ini edit metadatanya. Nah, di edit metadata ini, nah ini titelnya administrasi AR. Nah, thumbnailnya ini kalau kita mau upload foto dalam bentuk JPEG atau PNG boleh. Jadi mau kita pasang thumbnail apa, seperti apa gitu. Dan teks deskripsinya seperti ini. Jadi seperti itu. Ini item description, ini topic keywords, metadata detailnya seperti ini. Oke. Misalkan mau ada yang kita edit, ya langsung aja diedit di sini terkait deskripsi itemnya dan metadatanya. Kemudian selanjutnya adalah terkait sistem koordinat. Jadi di sini di R-Katalog ini kita bisa mendefinisikan suatu proyeksi feature class yang memang misalkan feature class itu belum terdefinisi proyeksinya, atau kita mau mengganti proyeksinya. Misalkan kita buka lewat ArcToolbox. Nah, di ArcToolbox ini kita pilih data management tool, kemudian projection and transformation. Nah, ini define projection. Nah, misalkan di sini ada batas kabupaten, misalkan ada SHP batas, ada feature class batas kabupaten, kemudian kita add. Nah, di sini koordinat sistemnya masih tidak diketahui, maka kita definisikan koordinat sistemnya. Ini gue pakai WGS 1984. Oke. Nah, jadi sudah terdefinisi, klik OK. Nah, jika sudah selesai, maka dia akan muncul seperti ini. Centang hijau menandakan define projection-nya berhasil. Coba kita cek file tadi di batas kabupaten. Kita cek deskripsinya.
maka sudah geographic coordinate system WGS 1984. Jadi seperti itu. Atau mau diganti juga bisa, misalkan kita define projection lagi, kita ambil feature batas kabupaten tadi. Nah, karena ini tadi sudah kita definisikan proyeksinya, maka dia ada tanda seru, the dataset already has a projection defined. Ini bisa ganti, misalkan kita ganti jadi UTM, misalkan UTM 48S. Sini gua pakai 48S. Kita tunggu saja. Maka define projectionnya akan berhasil. Coba kita cek batas kabupaten. Nah, maka sudah berganti menjadi UTM zona 48S. Oke, itu terkait sistem koordinat. Kemudian contoh membuat SHP. SHP itu adalah save file. Jadi misalkan di sini kita klik kanan, new, kemudian pilih save file. Nah, save filenya misalkan batas desa misalkan. Nah, karena ini batas desa, coba kita pilih feature tipenya, pilih polygon. Nah, deskripsinya, coordinate sistemnya belum kita tentukan, maka klik edit. Nah, pilih geographic coordinate system, pilih world, pilih WGS 1984. Oke. Nah, maka di sini langsung muncul SHP batas desa. Cukup mudah untuk membuat SHP-nya. Kemudian contoh lagi yang ada di ArcCatalog ini, misalkan kita mau membuat geodatabase. Oke. Ini kita hapus dulu. Nah, membuat geodatabase. Misalkan contoh selanjutnya di ArcCatalog ini, coba kita mau membuat geodatabase. Nah, jadi sekilas tentang geodatabase, yaitu geodatabase adalah database relasional yang membuat informasi geografi. Jadi geodatabase itu terdiri atas feature class dan tabel. Nah, langsung aja kita coba membuat geodatabase. New, kemudian personal geodatabase, kita pilih, kemudian kita kasih nama latihan 1. Oke. Nah, setelah membuat geodatabase, kita coba membuat feature class. New feature class. Jadi gini, bisa membuat feature class, misalkan namanya adalah batas desa, aliasnya kita buat batas desa aja. Batas desa, feature-nya kita pilih polygon feature, kemudian oke, nggak boleh ada spasi ya. Next. Nah, kemudian kita pilih koordinat sistemnya, kita pakai seperti biasa, pakai WGS 1984. Next. Nah, ini adalah field tabelnya. Oke, langsung aja finish. Nah, maka muncul feature class yang baru di dalam geodatabase tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa mengimport
data-data untuk kita bisa juga mengimport feature class yang akan kita masukkan ke geodatabase tersebut. Misalkan klik kanan, kemudian import feature class single, input feature class. Misalkan di sini gua ambil di kota metro, administrasi kecamatan. Oke, location latihan 1, kemudian output feature class kita samakan aja namanya administrasi kecamatan. Oke, ini tabel-tabelnya, field yang ada di tabel, kemudian klik OK. Nah, jika berhasil seperti biasa centang hijau. Misalkan kita mau masukkan lagi input feature class, agri kebun misalkan, output name-nya kita samakan aja. Oke, langsung. Oke, kita coba masukkan lagi import agri ladang. Oke, jadi ini contoh membuat geodatabase-nya. Jadi di ArcCatalog ini bisa membuat dokumen, kemudian membagi-bagikan data, kemudian untuk mengorganisir datanya itu lebih simple. Nah, jadi fungsinya ArcCatalog di dalam ArcGIS itu adalah seperti itu. Misalkan oke, kita coba launch ArcMap-nya, kita klik icon ini. Oke, misalkan kita add data. Jadi tadi ada di latihan 1. Nah, ini ada geodatabase-nya, ada administrasi kecamatan, agri kebun, agri ladang. Karena ini batas desa belum gua buat, jadi nggak gua masukin. Ini tadi sebagai contoh aja kita buat feature class-nya. Langsung kita add jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Artinya kalau dibuat geodatabase itu lebih simple ya filenya. Misalkan ini batas desa atau batas kabupaten. Jadi bentuk filenya itu banyak sekali seperti ini, tapi jika dimasukkan ke dalam geodatabase maka cukup ini aja, latihan 1. Jadi untuk mengorganisir data-datanya itu lebih mudah menggunakan geodatabase yang kita buat di ArcCatalog. Oke, jadi mungkin itu aja konten kali ini terkait pengenalan program yang ada di dalam ArcGIS, yaitu ArcCatalog. Tunggu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.